Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain timnas Indonesia. Karir sepak bola Sandy Walsh, bek andalan timnas Indonesia, baru-baru ini mengalami sebuah perubahan signifikan yang menarik perhatian publik, khususnya para penggemar sepak bola tanah air. Setelah periode yang penuh tantangan di Jepang, Sandy Walsh kini menapaki babak baru dengan bergabung bersama dengan klub raksasa Thailand Buriram United. Perjalanan ini tidak hanya mencerminkan dinamika dunia sepak bola profesional, tetapi juga menunjukkan bagaimana seorang pemain harus beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Pada awal 2025, keputusan Sandy Walsh untuk meninggalkan sepak bola Eropa dan bergabung dengan Yokohama F. Marinos di Liga Jepang sempat dianggap sebagai langkah besar. Namun, realitas di lapangan tidak seindah yang dibayangkan. Klub yang ia bela justru terperosok ke dalam krisis performa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yokohama F. Marinos mengalami musim terburuk dalam sejarah partisipasi mereka di J-League, terjerembab di zona degradasi hingga pekan ke-25. Keadaan ini diperparah dengan ketidakstabilan di kursi kepelatihan. Sejak kedatangan Sandy Walsh, klub ini telah berganti 3 pelatih, dimulai dari Steve Holland, kemudian Patrick Kisnorbo, dan terakhir Hideo Oshima. Instabilitas ini secara langsung mempengaruhi kesempatan bermain dan proses adaptasi Walsh. Ia kesulitan menemukan ritme permainan dan hanya tampil sebanyak 12 kali selama setengah musim. Situasi ini memuncak setelah penampilannya yang minim menit bermain, termasuk saat hanya menjadi pemain cadangan dalam beberapa pertandingan. Meskipun demikian, ada kilasan performa yang menjanjikan dari Sandy Walsh di Yokohama. Di awal kedatangannya, ia sempat menunjukkan kontribusi positif, bahkan berhasil mencetak assist pada laga debutnya di Liga Champions Elite Asia. Sandy Walsh juga menunjukkan fleksibilitasnya dengan mencoba posisi baru sebagai bek tengah yang dinilai cocok dan berpotensi menjadi opsi baru bagi timnas Indonesia. Berdasarkan data dari Transfer Market, ia tercatat bermain di beberapa kompetisi seperti J1 League, Piala Kaisar, dan Liga Champions Elite Asia. Hal itu menunjukkan bahwa Sandy tetap menjadi bagian dari rotasi tim meskipun tidak secara reguler. Namun secara keseluruhan, minimnya menit bermain membuat baik pihak klub maupun sang pemain harus mencari solusi terbaik. Solusi tersebut akhirnya mengarah pada kepindahannya ke Thailand. Bursa transfer tengah musim Liga Jepang menjadi momen krusial yang mengantarkan Sandy Walsh menuju Buriram United. Klub berjuluk Thunder Castle itu bukanlah klub yang sembarangan. Buriram United merupakan dominator Liga Thailand dengan 4 gelar juara berturut-turut dan secara luas diakui sebagai salah satu klub terbaik di Asia Tenggara. Jika ditotal, maka Buriram United telah menjuarai Taiwan League sebanyak 11 kali, yang menjadi gelar terbanyak bagi sebuah tim di Thailand. Keputusan Sandy Walsh untuk bergabung dengan klub ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan menit bermain dan stabilitas yang tidak ia dapatkan di Jepang. Apalagi, ia juga akan bereuni dengan rekan satu timnya di timnas Indonesia, Sain Patinama, yang juga baru didatangkan Buriram United di bursa transfer yang sama. Kepindahan ini juga membuka kembali cerita sepak bola para pemain Indonesia di Liga Thailand. Sandy Walsh menjadi pemain ke-15 yang tercatat pernah berkarir di negeri Gajah Putih. Jejak ini pertama kali ditorehkan oleh Victor Igbonevo pada tahun 2012, diikuti oleh nama-nama besar lain seperti Irfan Bahdim, Sergio Van Dijk, Greg Nokolo, Yanto Basna, hingga pemain muda seperti Todd Rivaldo Ferre. Musim 2025-2026 menjadi yang paling istimewa karena 4 pemain timnas Indonesia aktif akan bermain di sana, yaitu Sandy Walsh, Sain Patinama, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Kehadiran mereka di liga yang dikenal kompetitif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi performa timnas Indonesia. Meskipun kabar kepindahan Sandy Walsh ke Buriram United telah tersebar luas dan namanya bahkan sudah tercantum di situs resmi Thai League, baik pihak Buriram United maupun Yokohama F. Marinos hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Belum jelas apakah transfer ini berstatus permanen ataupun pinjaman. Meski demikian, dalam wawancaranya di kanal YouTube J-League Internasional, Sandy Walsh sendiri telah menunjukkan sikap profesionalnya. Ia menekankan bahwa sepak bola adalah tentang sebuah pilihan dan keputusan yang dibuat oleh pelatih selalu demi kebaikan tim. Meskipun ia menyadari kekecewaan para penggemar Indonesia, ia tetap menghormati keputusan klub dan selalu siap memberikan yang terbaik saat dibutuhkan. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan dan mentalitas seorang atlet profesional yang siap menghadapi segala tantangan. Pada akhirnya, perjalanan Sandy Walsh dari Eropa ke Jepang dan kini ke Thailand menjadi sebuah kisah yang kaya akan pelajaran. Ini bukan hanya tentang transfer pemain, tetapi juga tentang bagaimana seorang atlet menghadapi kesulitan, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan membuat pilihan terbaik untuk karirnya.
Kepindahannya ke Buriram United menawarkan harapan baru tidak hanya bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya, tetapi juga bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan kontribusi besar darinya di panggung internasional. Masa depan Sandy Walsh di Liga Thailand kini menjadi sorotan, dan semua mata akan tertuju pada bagaimana ia akan bersinar bersama dengan klub barunya.